Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, Serta bagi yang percaya, semua badai taufan diteduhkannya. Percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Shalom Tembe Lovers semuanya, bagaimana kabarnya saudara semua? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga dan dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini saya Michael Wong akan menemani Tembe Lovers semua selama 1 jam ke depan untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui program Tuhan Masih Bekerja. Dan pastinya saya juga tidak ketinggalan ditemani oleh rekan saya Andre Benardi yang juga setia menemani saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui program ini. Selamat malam Andre. Selamat malam Michael, selamat malam TMB Lovers. Selamat menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Kita akan menyapa dulu narasumber yang akan memberkati kita semua pada malam hari ini, Bapak Pendeta Sony Sakaria. Selamat malam, Det Sony. Selamat malam Andre, selamat malam Michael, selamat malam TMB Lovers. Oke, nah pesan firman apa yang akan disampaikan pada hari ini, Det? Ya, hari ini saya mau sampaikan pesan firman tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Teksnya kita ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini teks yang sudah tidak asing lagi bagi saudara saya rasa, tapi hari ini kita akan coba menggali dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca dulu ya, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inti dari pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui pesan firman ini adalah bahwa jika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati atau hidup dalam berkat. Tetapi jika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kutuk.
Michael, Andre, ini adalah versi lain daripada pembahasan kita yang lalu Iya. tentang berkat dan kutuk. Betul. Kalau waktu itu pendekatannya adalah kita harus menaati ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita akan hidup dalam berkat. Nah, sekarang pendekatannya adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Oke. Jadi bisa melalui jalan itu, bisa melalui jalan ini juga. Mungkin ini lebih simpel, lebih gampang, ya, bahwa untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, kita hanya perlu hidup mengandalkan Tuhan. Itu inti dari pesannya. Seperti itu. Nah, kalau kita baca di sini kan, Dad, ini kutuknya ini disebutkan dalam bentuk gambaran ya. Ya, seperti kayak ini, seperti semak bulus di padang belantara gitu kan. Nah, ini gambaran konkretnya seperti apa penjelasannya? Ya, kita ikutin teksnya aja ya. Kita ikutin teksnya aja. Pertama, dia bilang kan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya. Nah, ini bicara tentang bulus itu artinya gundul sama sekali gitu. Oke. Jadi benar-benar pelontos, nggak punya apa-apa. Jadi ini bicara tentang orang yang tidak memiliki apa-apa yang berharga sebetulnya. Jadi orang yang hidup dalam keterkutukan itu akan menjadi orang yang tidak memiliki sesuatu yang berharga. Yang berharga semuanya nggak ada gitu ya. Lalu yang kedua, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik katanya. Itu orang yang hidup dalam keterkutukan dalam konteks ini. Tidak mengalami datangnya keadaan baik, atau saya melihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, tidak melihat saat kebaikan datang. Jadi ini adalah orang yang tidak bisa melihat kalau yang baik itu datang kepada hidupnya. Jadi pandangannya mungkin negatif terus ya. Jadi sehingga ketika kesempatan datang, peluang datang, sebetulnya bukannya nggak ada peluang, peluangnya ada. Sebetulnya Lewat. nggak kelihatan. Karena tidak dia kelihatan tidak itu. melihatnya Iya, tidak gitu. Oke. Lalu Alkitab bilang juga orang yang hidup dalam keterkutukan itu, dia akan tinggal di tanah yang kering. Ini artinya sulit menghasilkan karena tanahnya kering. Dan tanahnya sepi katanya, tidak berpenduduk. Ini bicara tentang sudah tidak menghasilkan dan tidak punya pertolongan juga. Mau minta tolong sama siapa coba, kan tidak berpenduduk. Oke. Seperti itu gambarannya. Jadi ini orang yang hidup dalam keterkutukan itu, dia tidak memiliki apa-apa, lalu tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, atau tidak bisa melihat kesempatan baik datang, lalu dia akan mengalami sulit dalam menghasilkan, dan tidak ada pertolongan. Seperti begitu gambaran orang yang hidup dalam keterkutukan dalam Ini ayat. serba sulit, serba tidak enak ya situasi seperti ini ya. Ya, hidup dalam kutuk memang serba tidak enak dan serba sulit. Dalam hal tidak memiliki apa-apa pun, tentu bukan hanya dalam hal materi saja, bahkan ide, hikmat itu, pemikiran-pemikiran Iya. baik pun jadi nggak ada juga ya. Utamanya mungkin tidak memiliki damai sejahtera, sukacita, ya itu yang dibutuhkan sebetulnya ya. Iya, iya. Utamanya itu yang tidak dimiliki, hal-hal yang mendasar itu dia sulit memilikinya. Dan bisa saja sampai ke hal yang materi juga dia tidak memilikinya. Seperti gitu. Nah ini kan dampaknya ya kalau misalnya hidup tidak mengandalkan Tuhan. Iya. Itu yang bisa dialami oleh Iya. orang yang dalam posisi itu. Kutuk ya. Dalam hidup dalam kutuk seperti itu ya. Nah sebaliknya kalau yang hidup dalam berkat itu bagaimana, Detsoni? Ya, dalam berkat digambarkan dalam Alkitab, saya bisa rumuskan ada 5 di situ ya. Dia tinggal di dekat sumber air. Oke. Jadi karena tinggal di dekat sumber air, itu kan apa ya namanya, sumber kehidupannya, Kehidupan, ya. sumber kekuatannya gitu. Jadi artinya dia tidak akan kekurangan kehidupan dan tidak akan kekurangan kekuatan. Karena dia tinggal dekat sumber air gitu. Karena dia mengandalkan Tuhan kan. Lalu yang kedua katanya tidak mengalami datangnya panas terik. Kenapa tidak mengalami panas terik? Karena dekat sumber air. Iya. Kalaupun ada panas terik, dia tetap akan ada suplai air. Airnya. Jadi nggak Tetap kering segar ya. dia. Nggak Ya, kering. tidak kering. Oke. Walaupun mengalami panas terik, tapi tidak kekeringan. Daunnya tetap hijau, artinya tetap ada kehidupan. Oh iya, karena kan kalau mati itu kan daunnya jadi Daunnya kering. coklat ya Iya, kan. kering. Atau dia rontok gitu kan. Ya. Lalu yang keempat, dia tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi orang yang hidup dalam berkat Tuhan itu, dia walaupun mengalami tahun kering karena masih sama-sama dengan yang lain, maka dia tidak akan khawatir dalam tahun kering.
Artinya dia tidak akan terpengaruh situasi. Ya, seperti itu. Lalu yang kelima, yang terakhir, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia tidak terpengaruh musim. Jadi dia tidak hanya berbuah pada musimnya, tapi dia tidak berhenti menghasilkan buah. Meskipun di bukan masa- musimnya bukan berbuah, musim, bukan dia tetap musimnya. akan berbuah. Oke. Tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, karena itu tentu saja bisa terjadi karena dia memang dekat sumber airnya, ada Ya. kehidupan ya tentu aja kalau ada kehidupan ya semua pasti bertumbuh dan menghasilkan buah kan. Ya, Artinya kalau ada orang bilang, sekarang lagi susah nih, bisnis lagi sepi nih, mungkin karena satu dan lain hal. Ya. Nah, itu yang tidak dialami sama orang yang hidup dalam berkat itu ya. itu tidak dialami. Kalaupun sempat mengalaminya, dia tetap percaya. Dia tidak khawatir dalam Iya. tahun kering. Dan tentunya tetap terpelihara hidupnya yang paling penting kan itu kan. Ya, Sama ada kehidupan dan ada kekuatan selalu untuk Iya. menanggung semua perkara itu, karena dia tinggal dekat sumber kehidupan. Ada sukacita, damai sejahtera juga ya kan. Ya, Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu yang Iya. paling penting juga yang dicari semua orang kan. ya, Ini dalam hal tidak terpengaruh dengan situasi atau musim, juga bisa kita bandingkan dengan kondisi pandemi saat ini. ya, Itu juga tidak mempengaruhi orang yang diberkati Tuhan, dia tetap menghasilkan buah ya. Dia tetap Iya. terpelihara seperti itu ya. dia tetap terpelihara, dia tetap tidak khawatir dalam tahun kering seperti ini, ya, dan dia tetap akan hidup, akan tetap punya kehidupan dan akan menghasilkan buahnya. Meskipun bidang usahanya mungkin kebetulan nggak Iya. cocok dengan Iya, situasi dengan- seperti ini, tapi Tuhan tetap pelihara. Karena Iya. sumber kehidupan itu ada di dalam kehidupan Tuhan akan seperti tetap itu. pelihara, Tuhan tetap akan memberikan jalan keluar, Dengan solusi. berbagai cara. Iya, iya. Oke. Dan dari dalam dia tetap akan punya kehidupan dan kekuatan untuk melewati semuanya itu. Nah, ini penting ini. Iya, iya, iya. Apapun Iya, yang terjadi, iya. situasinya nggak ada matinya Iya, istilahnya. istilahnya dia nggak ada Betul, matinya. nggak ada ya. matinya. Nggak ada matinya ya. Betul. Karena dia dekat sumber kehidupan. Iya, iya. Di rumah saya kebetulan ada di depan rumah tuh ada satu pohon ya. Saya perhatikan musim hujan dia daunnya tetap bagus, musim panas dia tetap daunnya bagus dan tetap ada buah. Belakang saya baru tahu ternyata dia deket di pinggir aliran air tertanamnya. iya, Ini kalau kondisi seperti ini pantesan aja dia Iya, tetap iya. Itu daunnya pohon hijau. yang mengandalkan Tuhan. Iya, iya. Dia hidup dalam penggambaran ini ya ceritanya. Iya, ya. itu gambarannya Iya. ada di seberang rumah kamu ternyata. Jadi bisa kelihatan jelas ayat ini di Iya, pohon itu. iya. Berarti kalau orang hidup dalam berkat itu tuh enak sekali ya, tidak mengalami masa sulit, bahkan di masa sulit pun bisa menghasilkan buah. Nah, orang kalau dikasih ini kan pasti mau semua hidup dalam berkat, tapi mengandalkan Tuhannya itu gimana? Supaya Iya. bisa seperti ini nih. Secara praktisnya menurut teks Yeremia 17 tadi, ada beberapa ciri ya atau beberapa hal tentang mengandalkan Tuhan supaya kita lebih jelas praktisnya bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah dia menaruh kepercayaannya atau harapannya pada Tuhan. Memang kata mengandalkan itu sendiri punya pengertian menaruh percaya kepada. Seperti gitu. Oh iya, iya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan artinya dia menaruh kepercayaannya atau menaruh harapannya kepada Tuhan. Pengertian lain, dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Gambaran yang mungkin saya bisa dapatkan adalah saya pernah melihat seorang anak masih kecil, ya sudah bisa jalan, digendong oleh bapaknya, lalu di samping digendong dilempar-lempar begitu. Ya, ditangkap lagi kan. Dilempar-lempar begitu, iya. dan anaknya ketawa, Ketawa. sukacita. Iya. Saya bilang, buset, Iya. kan dilempar begitu serem juga ya. Iya. Tapi kok itu anak bisa ketawa gitu. Malah minta nambah ya. Malah minta nambah. Kalau giliran lagi digendong aja, mintanya dilempar-lempar Iya, iya. gitu. Nah ini menunjukkan si anak itu mengandalkan bapaknya. Dia menaruh kepercayaan kepada bapaknya, dia menaruh harapannya kepada bapaknya. Nggak khawatir sama sekali Nggak ketika khawatir sama sekali. dilempar ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah dia tentunya pertama-tama dilempar nggak senyum dulu lah. Awalnya saya yakin masih tegang-tegang Untuk juga. pertama ya. Tapi beberapa kali dilempar ketika mendarat di tangan yang baik, di tangan bapaknya empuk, dan berapa kali dia mengalami itu,
baru akhirnya dia bisa mempercayakan dirinya sepenuhnya Oke. kepada Bapaknya. Itulah yang membuat dia sukacita. Ya, Oh iya iya. iya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti itu. ya. Awal-awal mungkin nggak bisa 100% lah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kita realistis juga lah ya. Ada deg-degannya dikit gitu ceritanya. Awal-awal kita deg-degan, tegang-tegang, apa iya, apa benar. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, semua pasti terpelihara, Ya, tercukupi, lancar, apa lancar. semua. Dan apa benar ada jalan keluar, kan kayak gitu. Kita kayak dilempar-lempar tuh sama Tuhan gitu ya, kira-kira kayak gitu. Awal-awal kita was-was juga nih. Tapi ketika beberapa kali kita mengalami, kita mendarat dengan baik, Ya. ya kan, di tangan sang penjunan, kira-kira seperti itu. Akhirnya saat-saat dilempar, kita bukan tegang lagi, tapi sukacita. Amin. Iya. Jadi saat-saat menghadapi masalah, kita bisa menghadapi tahun kering, kita bisa menghadapi masalah sambil tersenyum, sambil tertawa bersukacita. Karena kita tahu hasil akhirnya ya. Kita tahu dia bisa dipercaya. Ya. Kita tahu Bapak kita itu bisa dipercaya. Kita tahu Allah kita itu bisa dipercaya. Begitu. Jadi mengandalkan Tuhan adalah sebuah proses, sebuah latihan. Iya. Tapi kalau kita tidak mau terjun ke dalamnya, kita tidak pernah akan bisa hidup untuk mengandalkan Tuhan. Memang harus lewati prosesnya ya. Harus lewati prosesnya. Awal-awal ya kita nggak bisa langsung 100% lah. Realistisnya seperti itu. Iya. Oke. Lalu yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak mengandalkan manusia. Maksudnya ini manusia yang lainnya ya, bukan Iya. dirinya sendiri. Ini bicara tentang relasi dan koneksi. Karena kan kebanyakan manusia cukup mengandalkan relasi dan koneksinya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan seperti gitu. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan relasi dan koneksinya. Lalu yang ketiga, Alkitab berkata, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, ini bicara tentang kemampuannya, kecerdasannya, usahanya sendiri, kepintarannya sendiri, pokoknya semua yang dia miliki, lebih-lebihnya dia gitu ya. Nah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu yang keempat, ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia hatinya mendekat kepada Tuhan. Hatinya tidak menjauh. Kalau orang mengandalkan manusia, hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hati kita mendekat kepada Tuhan, dan itu mendekatnya bukan sekedar dekat-dekatan, tapi sampai nempel seperti Oke. gitu. Sampai nempel ya. Artinya mendekat kepada Tuhan sampai melekat. Jadi kalau orang mau mengandalkan Tuhan itu memang hatinya harus melekat kepada Tuhan. Ini menarik di poin yang ketiga tadi, tidak mengandalkan kekuatan sendiri ya. Ya. Jadi tidak mengandalkan kemampuan, kecerdasan dan lain-lain. Ini mungkin yang terjadi pada saat tadi di poin pertama waktu Tuhan melempar-lempar itu kan pertama ada Iya. rasa was-was, deg-degan. Iya. Mungkin karena kalkulasi-kalkulasi yang dimiliki oleh kebanyakan Iya. orang, perhitungan-perhitungannya Iya. kayaknya ini agak ini nih berbahaya nih, misalnya Iya, agak menegangkan nih. Itu mungkin karena kemampuan kita masih ada diri kitanya yang masih mendominasi Iya. apa yang kita kerjakan, sehingga ketika Tuhan mau membawa kita ke suatu proses itu deg-degan dulu seperti itu ya. Ya, itu normal lah, itu manusiawi lah. Kalau kita menempuh jalan yang belum pernah kita lalui, ya Iya, normal iya. lah kita agak deg-degan dikit. Ya, apalagi jalannya gelap, Gelap. kita nggak tahu jalan. Iya. Itu saya suka begitu. Kalau nggak tahu jalan, apalagi gelap, deg-degan. Itu gambaran dari proses Tuhan mau membawa kita, menuntun kita ya. Iya, Gambarannya karena kita belum pernah lewati. Iya, Tapi pada akhirnya kalau memang Tuhan yang bekerja pasti akan membawa hasil yang baik buat kita seperti itu ya. iya. Kita akan sampai tujuan lah. Nah, dengan apa yang disampaikan tadi, pertanyaan yang mungkin bisa mungkin ditanyakan juga sama pemirsa di rumah. Iya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apakah berarti kita bisa sukses tanpa orang lain? Cukup mengandalkan Tuhan saja gitu. Iya, kalau kita sukses tanpa orang lain ya nggak bisa juga. Karena kan Tuhan juga memakai orang lain. Oke. Ya. Dan kita memang tidak diciptakan untuk sendirian. Ah, Pasti ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa membantu kita untuk sukses. Tapi Tuhan memang memakai orang-orang lain.
mengandalkan Tuhan kan nggak berarti kita nggak butuh orang lain. Oke. Iya. Tadi poin yang tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan relasi atau koneksi itu Iya, bukan berarti kita nggak butuh siapa-siapa. bukan berarti kita nggak butuh siapa-siapa. Kita tetap Kita tetap ada campur tangan dari koneksi, tapi itu bukan andalan kita seperti Bukan itu. andalan, tidak mengandalkannya. Iya. Itu bukan andalan kita. Kita tidak menaruh kepercayaan penuh kepada mereka. Kita tidak menaruh harapan kita kepada mereka. Harapan kita satu-satunya yang terakhir adalah Tuhan. Mungkin mereka ini dipakai Tuhan Iya, untuk bisa. uh, Untuk buka Tuhan jalan lah bekerja ya. buat kita gitu. Iya, Oke. jadi kita tidak mengandalkan mereka, tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan mereka. Ya, berarti mengandalkan Tuhan itu berarti kita juga masih butuh orang lain, tetapi kita harus bisa berhati-hati supaya kita jangan akhirnya mengandalkan orang-orang itu dan meninggalkan Tuhan, gitu kan ya. Jadi kita harus tetap konsistennya ke Tuhan selalu. Yang ini cuma tambahan lah ceritanya ya. Iya, Hmm. contoh realnya. Untuk acara TMB ini, saya butuh kamu berdua, ya kan? Oke. Iya. Tapi saya tidak mengandalkan kamu. Kalau Oke. kamu nggak ada juga saya akan tetap jalan sendiri, istilahnya Oke. begitu. Oh, iya, iya, Saya iya. tetap akan jalan bersama dengan Tuhan, istilahnya begitu. Oke. Ya bukan nggak butuh, tapi nggak mengandalkan, Iya. Iya. seperti gitu. Berarti kalau tetap ada orang di sekeliling kita yang akan Tuhan pakai, pastinya juga nggak sembarang orang Tuhan kirim untuk menolong atau melengkapi kita seperti itu ya. Jadi pasti Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat buat kita juga. Kita nggak biasa sembarangan kerja sama dengan siapapun gitu ya. Harus ada Oh iya, apa namanya tuh iya. tuntunan Tuhan juga ya. Orang yang Iya. Tuhan pilih seperti itu. Ya kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kita akan bergerak berdasarkan tuntunan Tuhan, ya kan? Ah, Kalau orang yang nggak mengandalkan Tuhan itu ya masa bodoh dengan tuntunan Tuhan. Mereka nggak peduli. Yang penting ini peluang hantem gitu kan. Jadi jangan kita sembarangan membangun Iya. hubungan, maksud saya seperti itu ya. Iya. Semua tetap dalam koridor tuntunan Tuhan. ah, Kalau kita mengandalkan Tuhan, artinya kita mengandalkan tuntunan Tuhan. Seperti begitu. Ya, jadi istilahnya kalau ada orang datang mau bantu atau apa, ya kita jangan langsung terima dulu, tapi kita juga harus konsultasi itu ke Tuhan maksudnya, kan, ya. maksudnya gitu ya. Pokoknya jangan Ya. langsung lah gitu. Ya, Tuhan akan memberikan tuntunannya. Ya. Nah, kalau misalnya nih ya, mengandalkan manusia dan relasi dan koneksi itu kan eksternal ya. Ya, Itu kan sepertinya mudah ya untuk kita tidak bisa mengandalkan manusia, karena kan dia eksternal. Bisa kelihatan tuh kalau kita dengan mudah bisa kelihatan kalau kita bisa mengandalkan Tuhan atau tidak melalui orang lain. Tapi kalau kekuatan kita sendiri itu kan seperti kemampuan kecerdasan usaha. Nah, itu kan ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, Ya. ini kayaknya agak sulit ya untuk bisa bisa membedakan apakah sekarang saya sedang mengandalkan kekuatan saya sendiri, kemampuan saya sendiri gitu. Nah, gimana caranya agar kita bisa tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita gitu. Cara membedakannya gimana gitu? Karena kan di dalam kita sendiri nih masalahnya. Kalau di luar kan gampang ngelihatnya gitu. ya pertama kita harus tahu bahwa menggunakan kemampuan dengan mengandalkan kemampuan itu dua hal yang berbeda. Oke. Iya kan? Iya. Jadi semua kemampuan kita nggak perlu dong, nggak dipakai dong, nggak juga. Kita tetap memakainya karena Tuhan berikan kemampuan untuk memakainya. Otak kita nggak dipakai dong, ya tetap dipakai. Buat apa otak nggak dipakai kalau dikasih oleh Tuhan gitu kan? Tuhan kan memberikan otak untuk dipakai gitu kan. Tapi bukan berarti kita mengandalkan kepintaran kita. Karena kita pintar, bisa kalkulasi sana sini semua kita hitung. Tapi dalam perhitungan semua yang kita buat itu tidak ada unsur Tuhannya. Tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Artinya kita sedang mengandalkan kepintaran kita sendiri. Iya kan? Mengandalkan Tuhan artinya kita menjadikan Tuhan sebagai yang awal dan yang akhir. Iya kan? Awalnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan dan segalanya. Lalu akhirnya setelah kita melakukan semua bagian yang harus kita lakukan,
kita menyerahkan semua yang telah kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Nah, Yesus berkata dalam Wahyu, akulah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai yang awal dan yang akhir, maka kita akan melihat Dia sebagai yang hidup. Berarti itu parameternya ya, maksudnya di awal itu apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu itu. Kalau kita tidak mencari tuntunan Tuhan dulu dan kita melakukan sesuatu, berarti itu jelas-jelas lagi mengandalkan kekuatan sendiri, begitu ya? Ya, contoh yang paling gampang adalah, contohnya nih, kalau kamu mengandalkan saya, kamu mau lakukan apa-apa kan kamu pasti tanya saya dulu. Iya, iya. Ini saya mau lakukan ini nih, gimana, boleh apa enggak, Iya, misalnya iya, kayak gitu tanya ya. dulu ya. Selalu nanya dulu, awalnya. Iya. Jadi harus diawali dengan Tuhan, gitu kan. Kita tanya Tuhan dulu nih, gitu. Tuhan gimana, saya mau melakukan ini, boleh apa enggak, menurut Tuhan gimana. Nanti Tuhan berikan tuntunannya melalui berbagai macam cara, ya, yang sudah kita pelajari pada waktu-waktu yang awal tahun ini, mengenai tuntunan Tuhan, melalui pemimpin, melalui Alkitab, melalui Roh Kudus, ya, pimpinan rohnya, dan sebagainya. Nah, tugas kita apa? Ya, kita lakukan apa yang Tuhan arahkan. Dengan menggunakan kemampuan, kecerdasan, ataupun kemampuan usaha kita yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita gitu ya, dari tuntunan Tuhan tadi itu gitu kan. Jadi itu yang dipakai sesudah kita menerima tuntunan Tuhan itu kan, begitu caranya kan. Mungkin membedakannya yang paling gampang seperti ini. Kalau yang namanya mengandalkan, semua-muanya kita pakai kekuatan kita tuh, dari awal sampai akhirnya. Dan kita tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Iya, iya. Atau kalaupun melibatkan Tuhan, Tuhan cuma ya, udah Tuhan duduk aja di sini, liatin aja. Cuma menemani doang gitu ya. Cuma jadi cadangan lah. Kalau dibutuhkan baru datang ke Dia. Nah, kalau cadangan kan bukan diandalkan. Iya. Yang diandalkan kan pemain utama. Iya. Cadangan ya kalau yang pemain utama cedera baru dia masuk. Atau kalau sudah buntu baru dia masuk dengan harapan dia bisa bikin keajaiban, istilahnya memecahkan kadang-kadang kita menjadikan Tuhan memecahkan kebutuhan. Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan sebagai pemain cadangan. Itu jelas bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Iya, iya. Jadi untuk hidup diberkati Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, entah komunitas, entah relasi, untuk membantu kita, bukan untuk diandalkan. Tuhan memberikan kita kecerdasan, kemampuan, ide, dan sebagainya untuk digunakan, tapi bukan diandalkan. Nah, tapi ada orang-orang yang saya kenal, dia itu tidak mengandalkan Tuhan, tapi sepertinya dalam tanda kutip, dia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana pandangan Detsoni mengenai hal ini? Iya, kata diberkati tadi, pasti konotasinya ke materi. Materi. Ya kan, diberkati maksudnya uangnya banyak, pokoknya maju. Bisa beli ini, beli itu, gitu, punya aset banyak. Gitu. Asetnya banyak, pokoknya maju, sampai ke tengah jalan gitu. Saking majunya, makan jalan jadi ya. Jadi konotasi yang kita kenakan dengan diberkati di situ adalah materi. Padahal ketika kita ngomong tentang diberkati, itu kan tidak hanya unsur materi. Ya, kan patokannya tadi orang yang diberkati itu dia tinggal di dekat sumber kehidupan, tidak khawatir dalam tahun kering, ya kan? Tidak mengalami keadaan buruk. Nah, bayangkan kalau seandainya ada orang tokonya maju yang di tengah jalan tadi, tokonya maju rame, tapi dagang dari pagi sampai malam, tiap hari seperti gitu, nggak ada waktu untuk menikmati kekayaannya. Jadi mungkin ada kekayaan tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada tapi sepertinya tidak ada. Gitu. Dan tidurnya di bawah ranjang, bukan di atas ranjang. Kenapa ada gitu, yang ketakutan. Jadi sembunyi di bawah ranjang, misalnya seperti begitu. Jadi terus nggak punya damai sejahtera. Simpanannya 12M tapi khawatir kurang gitu. Simpanannya padahal 12M gitu. Jadi diberkati itu harus holistik sifatnya. Karena percuma kalau kita berlimpah dengan materi, tapi tidak berlimpah dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita gitu. Ya, sampai kan ada
orang kaya tapi stres gitu kan. Orang kaya tapi Iya. sakit misalnya. Orang kaya, Orang banyak duit tapi sakit-sakitan mau kayak gitu kan enggak juga. orang kayanya stres, tapi kalau diwawancara berapa uangnya di bank itu banyak uangnya, padahal masih banyak uangnya. Ya. Bisa 7 turunan tapi dia stres, bingung kan makanya itu suatu fenomena memang. Jadi materi tidak menentukan Iya. seseorang diberkati apa enggak ya. Ya, materi cuma salah satu berkat, Hmm. tapi bukan satu-satunya berkat. Iya, iya. Oke, salah Iya. satu bukan satu-satunya. Iya. Yang satu-satunya tetap Tuhan. Iya, iya. Kaulah satu-satunya. Nah kalau gitu dalam hal apa aja nih Dad kita harus mengandalkan Tuhan? Apa contohnya tuh coba? Mungkin bisa dikasih beberapa area gitu supaya kita makin jelas. Ya, contoh mengandalkan Tuhan. Contohnya ya, misalnya per area ya, per area. Kasih beberapa lah contoh gitu, area apa gitu. Mengandalkan Tuhan per area. Oke, sebentar. Mungkin pemirsa kan mau lebih jelas nih, kalau area begini bagaimana caranya, kalau Ya. area ini bagaimana caranya gitu. Mungkin contoh dari kehidupan saya aja ya. Ya kan kita nggak bisa ngomongin orang lain kan. Contoh. Misalnya dalam hal area keuangan dulu ya, yang banyak diminati. Iya. Gitu. Dalam area keuangan, bagaimana cara saya mengandalkan Tuhan? Saya menanamkan di pikiran saya bahwa saya memang hidup dari berkat Tuhan. Kan saya hamba Tuhan. Saya tidak hidup dari perpuluhan jemaat, artinya saya tidak mengandalkan perpuluhan jemaat, pemberian persembahan kasih, Iya. ketika khotbah dan sebagainya. Ya, puji Tuhan untuk itu, karena para pengkhotbah yang mengandalkan persembahan kasih ketika dia berkhotbah pada musim pandemi gini gigit jari, karena nggak ada undangan khotbah kan, Iya, iya. semuanya online, ya. Seperti begitu. Jadi banyak yang kolaps juga kalau mengandalkan persembahan kasih seperti begitu. Lalu saya mengandalkan Tuhan dengan cara saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan saya. Lalu saya memahami juga, saya mengenali juga, memahami juga ketetapan-ketetapan Tuhan dalam area keuangan. Misalnya perpuluhan, Iya. saya nggak bakal apa namanya ya, saya tidak berani tidak membayar perpuluhan, atau saya tidak berani mengurangi perpuluhan, atau saya tidak berani menunda-nunda perpuluhan. Itu ketetapan hukumnya. Jadi dalam mengandalkan Tuhan, kita perlu memperhatikan tuntunan Tuhan, ya kan, melalui Roh Kudus, melalui pemimpin, melalui Alkitab. Nah, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan dalam Alkitab, ya kita nggak boleh melanggarnya. Nah, kalau ada orang yang bilang, aku mengandalkan Tuhan, tapi dia melanggar firman, nah itu bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Iya, iya. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri, karena dia berani melanggar firman. Orang yang mengandalkan Tuhan juga akan mengandalkan firman. Dia akan berpegang kepada firman, dia akan berlari kepada firman. Berarti ada unsur ketaatan di situ ya. Ada unsur ketaatan. Dan kalau ketika punya masalah, disitulah ujiannya apakah kita mengandalkan Tuhan atau bukan. Karena ketika kita punya masalah keuangan, kita akan lihat larinya kemana. Orang yang mengandalkan Tuhan setiap kali punya masalah akan lari kepada Tuhan. Iya. Dia punya masalah dalam area keuangan, kalau dia mengandalkan Tuhan dalam area keuangan, dia akan lari kepada Tuhan untuk dalam area keuangan. Ya. Kalau dia punya masalah dalam area keluarga, dia punya masalah nih, dia larinya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, kadang orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam area keuangan, ketika dia punya masalah keuangan, dia akan lari kepada orang lain untuk pinjam duit misalnya. Andalannya itu ya. Andalan Berarti itu andalannya berubah tuh ya. relasi dan koneksi andalannya. Udah berubah tuh ya. Atau minta pertolongan kepada orang lain. Ya. Nah, kalau orang mengandalkan Tuhan, larinya selalu kepada Tuhan. Dan mungkin juga orang yang mengandalkan Tuhan itu, walaupun keadaannya tidak baik, dia tetap memutuskan terus melakukan firman kan, istilahnya dia tetap taat. Iya, Kayak perpuluhan, orang yang mengandalkan walaupun Tuhan terus gitu. tidak akan berani melanggar firman.
Kalau berani melanggar firman, itu menunjukkan bahwa dia tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya sendiri, yang berhitung-hitung itu loh. Seperti begitu. Dan ujian dari mengandalkan Tuhan adalah ketika kita punya masalah. Kita akan melihat apakah orang itu mengandalkan Tuhan ketika dia punya masalah, dan apalagi kalau masalahnya cukup berat. Kita lihat kemana dia berlari. Ya kan? Kalau orang mengandalkan Tuhan, pasti larinya ke Tuhan. Iya. Tuhan menjadi yang awal dan yang akhir Iya, betul. dalam kehidupannya. Ada masalah apapun, dia datang kepada Tuhan. Mau memulai apapun, dia nanya Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Tuhan jadi yang awal dan yang akhir dalam hidupnya. Dan Tuhan juga akan menjadi yang hidup dalam hidupnya. Amin. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu pokoknya balik-baliknya lagi ke Tuhan gitulah istilahnya, nggak kemana-mana, nggak cari siapa-siapa, pokoknya hanya satu, Tuhan tok, udah ya. Namanya mengandalkan Tuhan. Sama kalau kamu mengandalkan saya, kalau kamu punya masalah pasti cari saya kan gitu. Bukan cari pendeta lain gitu ya. Bukan cari pendeta lain. Ya. Betul. Jadi itu gampang sekali berarti ya untuk melihatnya, berarti kan gampang banget itu, kelihatan banget. Ya, Gitu. ya berpikirnya yang simpel aja, jangan rumit-rumit. Mengandalkan Tuhan harus doa 24 jam sehari, enggak gitu. Banyak orang berdoa banyak juga enggak mengandalkan Tuhan kok. Masih hidup seenak-enaknya, melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Orang yang berani melanggar hukum Tuhan pasti enggak mengandalkan Tuhan. Jadi pemirsa bisa jelas nih ya, apakah mereka bisa berkaca gitu, apakah mereka sekarang ini sedang mengandalkan Tuhan atau tidak. Ya. Bisa dilihat waktu ada masalah tuh larinya ke siapa, kemana? dan juga pada waktu ada masalah apakah tetap taat pada firman Tuhan. Kalau dua hal itu nggak dilakukan, artinya saudara sedang tidak mengandalkan Tuhan. Tadi contoh di area Keluarga dan keuangan. Kesehatan bagaimana? Dalam hal kesehatan saya sudah pernah cerita sebetulnya ya. Dalam hal kesehatan, obat boleh nggak? Dokter boleh nggak? Boleh. Tapi jangan diandalkan, jangan jadi andalan gitu. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, pertama-tama dia sakit, yang dia cari itu Tuhan. Bukan obat dulu, bukan dokter dulu. Obat dokter itu setelah Tuhan gitu kan. Itu pun jangan cari yang mahal-mahal, cari yang murah. Cuma sekedar ya formalitas gitu kan. Karena bukan andalan ya. Kalau buat saya dokter, obat, rumah sakit itu formalitas, bukan andalan saya. Kalau dibutuhkan ya sudah. Kalau dibutuhkan saya it's okay, nggak ada masalah. Saya nggak alergi, maksudnya saya nggak anti minum obat, saya nggak anti dokter. Tapi please jangan yang mahal-mahal deh. Karena mau mahal mau murah sebetulnya sama aja ya gitu. Sama. Karena Tuhan kalau yang andalannya Tuhan sama aja. Tuhan bisa memakai obat mahal ataupun obat murah. Masalahnya kan di situ kan. Tapi bagi saudara-saudara yang punya duit, silahkan pergi ke dokter yang mahal, it's okay, nggak usah merasa bersalah juga. Saya pernah dalam hidup saya beberapa kali lah. Belum, ini yang terakhir nih, yang belum terlalu lama lah, berapa bulan lah gitu ya. Saya pernah agak demam gitu. Ini di tengah situasi pandemi, agak demam malam-malam. Waktu itu kayaknya kebanyakan olahraga, kecapean. Demam malam-malam, saya nggak cari obat dulu. Saya terus bergumul itu. Saya bahasa roh, saya doa, saya deklarasi. Saya bahasa roh, saya doa, saya deklarasi. Pokoknya minta Tuhan tolong sembuhkan dan sebagainya. Udah, bahkan sepanjang tidur sepertinya tidur dalam doa atau doa dalam tidur nggak ngerti ya. Udah nggak jelas. Sampai hampir pagi kira-kira, saya akhirnya, wah kayaknya udah nggak bisa, saya minum obat. Tapi setelah bergumul sekian lama gitu loh. Nah permasalahannya seringkali kita belum apa-apa tuh, udah cari dokter dulu, udah cari obat dulu. Itu namanya kita mengandalkan obat, mengandalkan dokter. Tuhan yang pertama, obat yang terakhir gitu loh. Dokter yang terakhir, dan dokter yang paling mahal itu yang paling terakhir ujung. Seperti gitu. Itu bagi saya mengandalkan Tuhan.
praktek mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menjadi prioritas lah dalam segala situasi yang Prioritas. dihadapi. Tapi yang ada- awal dan yang akhir. Tapi ada yang saya mau tanyakan nih. Misalnya kita udah bergumul dalam doa gitu Ya. ya. Itu sampai titik apa kita bisa sampai ke obat gitu? Apakah kita, ya kan nggak mungkin langsung ke obat langsung. Kita tunggu dulu beberapa jeda gitu kan. Ya. Apakah hasil doa kita itu berefek atau tidak gitu kan? Nah, kira-kira kita gimana cara membedakannya dengan tahan terus, kapan masa- memutuskan untuk beralih ke tahan obat? terus Oke, dong. Masa iya. masa Iya. giran nggak kelihatan langsung ke obat, nanti kan sama juga artinya pikiran kita itu sepertinya Ya udah habis ini obat. oh ya udah habis ini obat, Iya. kalau nggak berhasil obat gitu. Jadi istilahnya tuh kayak ya jadi Tuhan jadi formalitas lagi gitu Iya, kan, iya. bukannya obatnya gitu. Mungkin bisa ada 2 cara yang selama ini saya praktekkan. Pertama, ketika saya sudah bergumul sekian lama, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, saya minum obat aja ya? Iya, saya minum obat. Itu dijawab tuh iya. Saya merasa Tuhan oke kalau tapi saya iya. minum obat nggak masalah Iya. gitu. itu ngikutin perasaan roh ya. Ya, perasaan roh, hati nurani kayak apa. Pokoknya saya merasa Tuhan nggak masalah kalau saya minum obat gitu. Kalau saya mau minum obat, Tuhan, ayo, nah itu masalah. Oh Tapi iya. memang iya. ada hal tertentu yang Dad Sony itu waktu mau minum obat rasanya malah enggak gitu loh. Malah enggak, Iya, iya. ada. Diabetes itu akhirnya kan Kadang-kadang memutuskan enggak iya. obat gitu kan. Nah, ada makanya- saatnya saya harus minum obat, saya putuskan enggak gitu. Nah, makanya kan ini harus diperjelas nih. Iya. Takutnya ntar pemirsa salah tangkap gitu. Yang penting gue udah doa, Habis itu saat obat. itu saat ini obat gitu. Ya itu sama juga bohong Nah, artinya. cara yang kedua mungkin kita bisa bikin dealing sama Tuhan. Nah, Kita deal sama Tuhan. Tuhan, kalau 2 jam lagi saya nggak sembuh, saya minum obat ya. 2 jam ini saya doa, kalau nggak sembuh saya minum obat. Bisa aja dealing seperti itu. Itu dealing apa ngancem tuh? Dealing, jangan Dealing ya. ngancam. Iya. kan Kan ada dalam dealing kan kalau kita nggak bisa merasa Tuhan oke enggak dengan Iya. dealing itu. Gitu. Jadi kita batasi waktunya. Kapan kita mau minum, kapan kita mau berjuang dalam roh, dalam iman, dalam doa, kita batasi berapa jam. Karena kita juga harus mempertimbangkan orang-orang di sekeliling kita ya. Oke, Oh iya, mempertimbangkan keluarganya orang-orang di juga. sekeliling kita. Keluarga. Maksudnya gimana? Kan sekitar kita bisa khawatir, Oh, oke. ya kan? Kadang-kadang lebih kepada ketika istri sakit sih, suaminya khawatir, suaminya suruh minum obat, istri yang beriman tidak mau minum obat, tapi permasalahannya suaminya khawatir. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Kita kan Bijaksana ya. kita kan nggak bisa kita bilang kita beriman Iya, tapi bikin iya. orang khawatir. Iya. Kan nggak bisa begitu juga. Ya bagaimana caranya? Ambil jalan tengah, kita batasi. Kalau sampai jam segini saya belum sembuh juga, saya minum obat. Begitu. dealingnya berarti sama suami Jalan tuh. Sama suami Tuhan dia. dan sama Iya, suami. sama suami ya. tuh. Iya. Jadi bisa seperti itu. Dikompromikan ya. Ya, saya pernah membaca kisah Smith Wigglesworth. Susah amat. Smith Wigglesworth. Nah itu Rasul Iman dijulukinnya. Dia pernah membangkitkan beberapa orang mati. Istrinya mati aja dibangkitin. Tapi istrinya bilang, kenapa kamu panggil aku? Aku sudah enak di surga. Oh ya udah dah, balik lagi. Udah mati lagi gitu. Jadi kesembuhannya dahsyat yang dia sembuhkan gitu ya. Dia pernah mengalami sakit dan dia mau dibawa ke dokter cuma karena mempertimbangkan. Tapi dia bikin seperti semacam dealing begitu. Satu titik dia sudah parah. Dia terus berdoa, tapi dia sudah parah. Dia bilang sama istrinya, sekarang kamu boleh bawa saya ke dokter. Kenapa dia bilang sekarang boleh bawa ke dokter? Dia menghindari kejadian seperti ini. Kalau seandainya dia meninggal, nanti orang-orang bilang apa tentang istrinya? Kamu suami sakit nggak dibawa ke dokter gitu. Jadi dia mempertimbangkan itu. Masa depan istrinya juga kalau dia meninggal seperti gitu. Berarti harus berhikmat ceritanya ya. Iya, iman iman itu nggak membabi buta. Iya. Kalau nekat baru membabi buta. Kalau iman tidak membabi buta. Jadi ini contoh mengandalkan Tuhan dalam beberapa area. Ya, Contoh nyata lah ya yang Ya. sudah dipraktekkan dan ini bisa dijadikan teladan atau pola untuk bisa Contoh Ya. ya. mengandalkan Tuhan. ya. Nah,
salah satu unsur dalam mengandalkan Tuhan tadi juga disebutkan hatinya mendekat sampai melekat Ya, kepada Tuhan. Ya. Itu maksudnya seperti apa? Dekat sampai melekat itu. gambaran yang saya dapatkan adalah ada dua hati melekat, Mm-mm. seperti gitu, menyatu, Ya. ya. Nah, dua hati melekat itu seperti kalau suami dengan istri, kita bisa tahu hatinya melekat atau enggak. Dari mana? Dari pikirannya. Misalnya si suami pergi keluar rumah, Hmm. dalam pikirannya ada istrinya enggak? Selama dia di luar rumah. Selama dia di luar rumah. Hmm. Dalam melakukan segala sesuatu, dia mempertimbangkan istrinya enggak? Oke, memikirkan, Orang yang mempertimbangkan. hatinya melekat kepada Tuhan, setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia selalu mempertimbangkan Tuhan. Oke. Hmm. Ini kalau saya lakukan ini, efeknya apa nih terhadap nama Tuhan? Hmm. Mempermuliakan nama Tuhan atau malah mempermalukan nama Tuhan? Iya. Kalau mempermalukan nama Tuhan, dia tidak akan melakukannya. Itu namanya hatinya melekat. Selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, selalu mempertimbangkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Makanya saya suka ngomong sama anak-anak rohani yang ada kan, kalau kamu melakukan ini itu tidak mempertimbangkan saya dan saudara-saudara yang lain, ya berarti hatinya tidak ada di sini itu. Hatinya nggak melekat dengan tempat ini seperti gitu. Kalau hati kita melekat dengan istri, kita melakukan apapun juga mempertimbangkan istri, mempertimbangkan anak, ya kan? Mempertimbangkan keluarga. Kalau saya mempertimbangkan jemaat. Dampaknya akan seperti apa? Dampaknya akan seperti apa? Kalau saya melakukan ini, kalau saya tidak melakukan ini, dampaknya seperti apa? Terhadap keluarga, terhadap jemaat, terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya jemaat ketika melakukan sesuatu, mempertimbangkan pemimpinnya enggak kan begitu? Kalau dia nggak mempertimbangkan, hatinya belum melekat sama Hatinya belum pemimpinnya. melekat. Oke. Kan kalau namanya hatinya melekat, aku mau makan, ingat kamu, gitu kan. Artinya istilahnya ada hubungan batin ya, Hubungan batin, Hmm. bahasa dunianya begitu. hubungannya melekat gitu. Jadi pertimbangannya Tuhan oke apa enggak? Iya, Nama Tuhan dipermuliakan atau dipermalukan? iya, Gitu ya. iya. Pokoknya tuh orang itu merasa apa yang dia lakukan itu berpengaruh bagi orang itu, apa yang dilakukan orang itu berpengaruh pada diri dia gitu ya, seperti itu ya. Jadi Ada hubungan timbal balik lah istilahnya antara Kalau antar dua tersebut. orang. Antar dua orang. Jadi dalam pikirannya itu selalu terkoneksi dengan Iya, dia iya, gitu. iya. Itu namanya hatinya melekat. Bukan cuma dekat, Iya. tapi Bukan melekat. dekat secara fisik ya. Kalau dekat saja kan Orang bisa dekat Iya. tapi kan nggak ini. kan ada orang-orang tuh laki-laki tuh yang suka ngomong kalau di rumah Kalau apa? di rumah dia nggak bisa rasakan Kalau di hadirat rumah Tuhan gitu. bukan Kalau di rumah statusnya Ah, double. double. di luar Nggak, single dia kalau gitu. di luar single kira-kira kayak Oh. gitulah. Ada suami-suami yang ngomong kayak gitu. Ah. Nah, itu menunjukkan hatinya tidak melekat Iyalah berarti dengan dia istrinya. Kalau yang namanya melekat di dalam rumah double, double. Iya. di luar rumah juga double. Walaupun jauh di mata, Dekat tapi di dekat hati. Berarti Itu di namanya nempel. berarti di dalam pakai cincin kawin, di luar pakai cincin kawin gitu ya. Ya, jadi Kalau di luar dilepas cincin kawinnya berarti udah statusnya di single. mana-mana sama. Sama. Dia selalu melekat dengan kita. Nama kita melekat dengan nama Tuhan. Nama Tuhan melekat dengan nama kita. Itu namanya nempel. Iya, iya. Ya, melekat. Ya, gambarannya kayak suami istri ya, gitu ya, perkawinan Seperti lah begitu. isinya gitu. Ya, seperti gitu kira-kira. Jadi jangan cuma dekat-dekatan, tapi melekat. Iya. Jadi selalu ingat Tuhan dimanapun berada dan selalu melibatkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi dan selalu mempertimbangkan Tuhan Iya. dalam setiap pengambilan keputusan. Itu namanya melekat. Pertanyaan selanjutnya nih, Dad. Ya, Mengapa sih ada banyak orang itu memiliki kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri? Padahal Iya. kan kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, itu hidup kita akan jauh lebih baik gitu loh. Kenapa? Tapi masih ada aja orang tuh yang lebih memilih untuk cenderungnya mengandalkan diri sendiri atau orang lain gitulah. bahkan mungkin kalau boleh dibilang komposisinya lebih banyak daripada orang yang mau mengandalkan Tuhan.
Iya. Jadi Kenapa bisa begitu? orang yang memutuskan untuk hidup mengandalkan Tuhan itu masih sedikit. Masih sedikit. Nah, pasarnya masih luas. Pasarnya masih- Peluangnya masih banyak untuk kita masuki. Jadi, makanya ditanya tuh sama Michael, kenapa bisa Ah, seperti itu? begitu Kenapa ya? seperti itu manusiawi sebetulnya? Itu manusiawi kalau orang punya otak dia mau pakai otaknya, punya kemampuan dia iya. mau pakai kemampuannya, punya relasi dia mau pakai relasinya. Oke. Itu manusiawi memang. Ya itu sebabnya seringkali Tuhan itu harus menghabisi kekuatan kita dulu. Oh, Sebetulnya gambarannya seperti kalau kita menolong orang yang sedang tenggelam. Iya. Pernah nolong orang yang tenggelam? Nggak pernah sih. Nggak pernah, saya juga nggak pernah Kalau sih. nonton orang yang ditolong pernah. Gitu. Nah, ketika kita menolong orang yang tenggelam, ini saya tahu aja, baca-baca gitu, itu kita harus tunggu orangnya sampai tidak berdaya. oh. Karena kalau dia masih punya kekuatan, kita tolong, nanti dia berontak-berontak. Malah mati berdua. Bukan kita menolong dia nggak tertolong, kita juga tidak tertolong. tertolong. Jadi mati berdua. Oke. Nah, Tuhan nggak mau mati sama-sama kita. Jadi seringkali ketika kita mau ditolong, dan kita ini orangnya orang yang super kuat, kebiasaan mengandalkan kekuatannya sendiri, makanya orang-orang seperti itu, kadang-kadang Tuhan diamin dulu tuh. Dilepasin dulu ya. Dilepasin dulu, sampai apa? Sampai kekuatannya habis. Sampai buntu ya. Gambaran yang saya dapatkan ketika saya doa untuk ayat ini adalah, itu seperti cucian yang diperas. Kan banyak air tuh, Ah, dicuci, diperas, sampai sampai kering. tetesan airnya habis. Seminimal mungkin Nah, sisanya. dan setelah itu masih dijemur, Ah, sampai kering betul. oke. Karena kalau masih basah, sudah dipakai, namanya demak. Hmm. Itu Demak, bau. Demak apak. Nah, Bau apak. apak Itu ya. bau. Nah, orang itu yang apa ya namanya? Tuhan mau bekerja dalam diri orang itu, tapi dia masih ada sisa-sisa kekuatannya. Seringkali jadi apak gitu loh. Iya, iya. Jadi demek. Jadi nggak efektif pertolongan Harus Tuhannya. total ya penyerahannya itu. Makanya kadang-kadang Tuhan membiarkan saja itu sedang diperas habis tetesan-tetesan kekuatannya tuh. Kamu pernah pengalaman nggak ya? Nah, biasanya orang-orang yang suka berjuang sampai akhir, suka berjuang dengan kekuatannya sendiri, nah akan mengalami seperti itu. Tuhan pentokin sana-sini sampai benjol semua, sampai udah habis kekuatannya, sampai akhirnya sudah terkapar, tepar, dan baru berkata, Tuhan aku menyerah, gitu. Baru Tuhan turun tangan. Setelah Jadi udah nggak ada seringkali seperti kekuatannya, itu. sudah nggak ada yang diandalkan, Ya, andalannya semua habis. baru dia bisa menyadari, menghayati, mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Iya. Jadi kadang-kadang Tuhan melakukan itu terhadap beberapa orang, Orang ya. ya, khususnya yang suka memakai kekuatan sendiri, sudah dari dulu diajarin, ayo andalkan Tuhan. Tuhan sudah ngomong, ayo andalkan Tuhan. Nggak mau juga, Karena masih punya kekuatan. masih punya ya. kekuatan. Nanti kalau sudah diperas habis kekuatannya, baru terkapar dan menyerah, oh Tuhan aku menyerah, Tuhan mau ngapain aja terserah deh gitu. Oke. Dan pada saat itulah Tuhan bekerja, lalu pelan-pelan membawa kehidupan dia lebih baik. Iya. Ada di tepi aliran air. Mulai tidak mengalami panas terik. Nah ini pengalaman kayaknya. Mulai daunnya tetap hijau. Iya. Mulai terus Iya. berbuah. Tapi pada saat seperti itu kan bisa terjadi lengah ya. Mengandalkan Tuhan bisa kendor lagi gitu. Iya. Nggak konsisten lah istilahnya. Nah gimana caranya supaya kita bisa menjaga konsistensi kita dalam mengandalkan Tuhan? Kembali, ini kan bicara tentang kita menaruh percaya, menaruh harapan pada Tuhan. Dan kembali prinsipnya percaya adalah soal keputusan. Oke. Jadi setiap kali kita mulai kendur untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, kita harus memutuskan lagi. Kita harus mengambil keputusan lagi, aku mau percaya. Nah, tapi biasanya orang-orang yang sudah mengalami sampai diperas habis kayak gitu, biasanya nggak berani lagi tuh untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Udah tuh. kapok ya, Mungkin kapok. dia udah pasang stiker Kapok. jangan kasih kendor. Udah kapok kali ya, nggak mau mengalami hal itu lagi kali. Kapok dia.
Jadi istilahnya dia benar-benar berserah total. Aku berserah. Jadi cuma tiap harinya nyanyi aku berserah aja gitu. Oke ya, jadi kita sudah bahas cukup Detail, dalam, cukup ya. mendetail. Kita berikan kesempatan untuk Dad Sony berikan Ya, kesimpulannya kesimpulannya buat apa? Time Iya. Lovers dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Saya dorong untuk semua TMB lovers, semua yang menyaksikan tayangan ini, ayo mulai latihan, mulai belajar hidup mengandalkan Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak mau menaruh kepercayaan kita atau menaruh harapan kita kepada Tuhan hari ini, toh sekali waktu juga kita akan melakukannya. Lebih baik, apalagi bagi yang masih muda-muda, lebih baik sebelum hari tua mendekat, selama masih muda, ayo belajar menaruh kepercayaan kepada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatan sendiri seperti gitu. Libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan. Kalau ada masalah selalu lari kepada Tuhan. Amin. Kalau mau mulai sesuatu selalu tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan lewat apa sudah diberitahu, Tritunggal tuntunan Allah. Ya, lewat suara Roh Kudus, lewat pemimpin, lewat Alkitab, firman Allah. Jadi semua sudah dijabarkan, tinggal dipraktekkan. Saya dorong ambil keputusan, karena bagaimanapun juga menaruh kepercayaan kepada Tuhan atau menaruh harapan kepada Tuhan itu masalah keputusan. Ya. Jangan sampai kita tidak mengambil keputusan, tapi pada akhirnya nanti kita dipaksa untuk mengambil keputusan. Jadi saran saya, lebih baik kita dengan sukarela dan sukacita mengambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan, daripada nanti dipaksa oleh keadaan, akhirnya terkapar, baru bilang Tuhan aku menyerah. Baru mau mengandalkan Tuhan. Lebih baik sejak hari ini mengandalkan Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan lagu itu, untuk selamanya kau tetap Allah. Itu pengakuan kita bahwa dia tetap Allah selamanya dalam hidup kita. Selamanya kau tetap Allah, juru selamatku, penebus dosaku. Untuk selamanya kaulah rajaku, ku tunduk pada pemerintahanmu. Hanya padamu Tuhan ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Mungkin satu pesan yang saya perlu tambahkan adalah di dalam mengandalkan Tuhan, kita perlu memiliki satu kepercayaan bahwa Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Amin. Dia tidak punya maksud jahat untuk kita. Dia selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Haleluya. Untuk selamanya kau tetap Allah, juru selamatku, penebus dosaku. Untuk selamanya kaulah rajaku, ku tunduk pada pemerintahanmu. Hanya padamu Tuhan ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Hanya padamu Tuhan
hanya padamu Tuhan. Ku percayakan seluruh hidupku, Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Mari kita doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, membawa semua pemirsa, semua TMB Lovers yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu bagi mereka Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, dan kami mohon, berikan kami iman Tuhan, berikan kami penyerahan hidup Tuhan yang total kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk sejak hari ini kami bisa mengambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Engkaulah yang menjadi awal dan yang akhir dan yang hidup bagi kami Tuhan. Kami percaya Yesus adalah segalanya bagi kami. Ketika kami punya masalah, kami akan lari kepada Yesus. Ketika kami punya keputusan yang akan diambil, kami akan datang juga kepada Yesus. Engkau akan selalu menjadi yang awal dan yang akhir bagi kami Tuhan, dan yang hidup bagi kami juga. Kami berdoa untuk semua TMB Lovers yang sedang punya masalah Tuhan, baik keuangan, kesehatan maupun keluarga. Kami berdoa supaya Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan turun tangan, campur tangan dalam hidup mereka, menyelesaikan semua problema yang ada dengan kuat kuasa Allah yang dahsyat itu. Dan kami percaya Engkau masih bekerja sampai saat ini dan bekerja menyelesaikan semua permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkaulah penolong kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah panji-panji kami, perisai kami yang hidup. Kami berserah kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Sejak hari ini kami semua mengambil keputusan untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan tidak mengandalkan manusia dan kekuatan kami sendiri. Dan hati kami selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, meteraikan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik TMB Lovers, terima kasih sudah menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Kami berharap program TMB ini dapat memberikan kepada saudara berkat dan juga bahkan jalan keluar bagi saudara. Dan saya percaya ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini, saudara akan melihat Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saudara akan melihat mujizat terjadi. Ya. Dan saya juga percaya ketika saudara mengikuti tuntunan Tuhan melalui acara ini, Tuhan akan menuntun hidup saudara, memimpin hidup saudara untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke saudara, jangan lupa juga untuk like videonya, lalu share ke teman-teman saudara, dan tentunya TMB Lovers juga dapat memberikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan saudara di kolom komentar atau di hotline chat kami. Dan bagi yang belum berlangganan, saudara bisa langsung berlangganan channel Sony Sakarya dengan klik tombol subscribe, lalu klik loncengnya supaya saudara dapat mendapatkan notifikasi di ponsel saudara setiap kali program Tuhan Masih Bekerja ditayangkan. Dan tentunya juga bagi saudara yang mau membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Daily Bread, saudara juga dapat silakan langsung hubungi hotline chat kami. Saudara tinggal mengetikkan ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau berlangganan Daily Bread, dan saudara akan dikirimkan renungan sebelum jam 6 pagi via WA. Oke, baik TMB Lovers semua, akhirnya kita harus berpisah. Kami bertiga beserta kru yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa kita akan berjumpa kembali Senin depan dalam program Tuhan Masih Bekerja, di mana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati dan mengubah hidup Anda. Bersama dengan saya, Michael Wong. Saya Andre Benardi. Saya Pendeta Sony Sakarya. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.